Jangan bermain-main di wilayah ini, wahai para penguasa, wabil khusus TNI dan Polri. Bersikap tegaslah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya salam, lindungi Republik Indonesia dari bencana alam, dari perang saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekaman video amatir aksi konvoi puluhan motor membawa atribut dan poster hingga bendera bertuliskan Khilafatul Muslimin terpantau di Jalan Maijen Sutojo, Cawang, Jakarta Timur. Selain konvoi, peserta juga membagikan selebaran terkait khilafah yang mengatasnamakan kelompok Khilafatul Muslimin yang berpusat di Masjid Kekhalifahan Islam Bandar Lampung. Terkait aksi ini, Muhammadiyah meminta warga untuk tidak terpengaruh isi dari selebaran tersebut. Menurut Muhammadiyah, informasi yang disebarkan kelompok itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Begitu pula PBNU yang menilai kelompok tersebut hanya ingin memecah belah bangsa. Ketua PBNU menekankan pemerintahan NKRI sudah final, serta ideologi khilafah hanya membuat kekacauan. Bagaimana tanggapan dari Angkatan Muda Banteng Putih terkait aksi ini? Mari kita simak selengkapnya. Ibda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah. Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillah Pancasila fil Indonesia. Salimna ya Allah qabul hajatina. Ibda bil basmalah. Sallu ala Nabi. Salim ya Allah Pancasila fil Indonesia. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, pada hari ini kita dipertontonkan. Boleh dikata kita dipermalukan di negara kita sendiri. Ada ideologi sempalan dari Islam yang ingin merongrong ideologi Pancasila. Subhanallah, na'udzubillah, semua na'udzubillah. Mereka pasti membaca sejarah. Betapa kuatnya, betapa saktinya Pancasila atas izin dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun cerita ingin diulang kembali, merongrong Pancasila kembali, ingin menggugat ideologi Pancasila kembali. Subhanallah. Berbicara ideologi tentu tidak akan bisa dengan waktu semenit, 2 menit, sejam, 2 jam, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Karena berbicara ideologi adalah berbicara jati diri sebuah negeri. Subhanallah. Sebagaimana biasa, kita akan membacakan beberapa kata atau satu kalimat dalam kitab ini agar ada sinerginya sehingga yang kita bahas diridhai Allah dan diberkahi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula daf'allahin nasa ba'dahum bi ba'dillah fasatil ardh. Walaula daf'allahin nasa ba'dahum bi ba'dillah fasatil ardh. Walaula daf'allahin nasa ba'dahum bi ba'dillah fasadatil ardh. Bil makna Allah mengirimkan sekelompok orang dengan orang yang lain lagi untuk mencegah terjadi kerusakan di muka bumi. Allah mendatangkan kelompok-kelompok penyelamat di muka bumi. Wabil khusus Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya di sini harus kita pahami bersama. Sudah sunatullah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga dunia ini dengan semua sistem yang dibuat oleh Allah sendiri. Jadi ketika ada yang merongrong ideologi Pancasila yang notabene ideologi Pancasila ini telah Allah ridhoi, telah Allah berkahi, telah Allah takdirkan ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, kemudian ada yang merongrong, maka Allah mengirim utusan-utusannya baik dalam bentuk kelompok kecil, kelompok besar, maupun bentuk dari pejabat-pejabat yang berkuasa sekarang ini. Allah akan mengirim utusan-utusannya. Allah akan mengirim orang-orang baik untuk tetap menjaga ideologi Pancasila ini. Untuk apa? Agar tidak terjadi pertumpahan darah, agar tidak terjadi perang saudara yang bisa kita katakan adalah perang yang sia-sia.
Karena yang dipeributkan hal yang bentuknya abstrak. Pada prinsipnya ya, dari sudut pandang filsafat tentunya, khususnya filsafat situasionalisme. Pada prinsipnya, apapun bentuk ideologi di muka bumi ini, di negara manapun, di sudut bumi manapun, apapun bentuk ideologinya, bila mana rakyatnya masih kelaparan, bila mana rakyatnya masih terzolimi, bila mana rakyatnya masih sengsara, maka dapat dipastikan apapun ideologinya, pasti terjadi pemberontakan, pasti terjadi pertumpahan darah, pasti terjadi kudeta sipil ataupun kudeta militer, apapun istilahnya. Yang jelas akan terjadi konflik yang berkepanjangan. That's point. Itu poinnya. Jadi bukan ideologinya yang bermasalah sebenarnya. Permasalahannya adalah aplikasi ataupun implementasi dari ideologi tersebut. Itu yang jadi permasalahannya. Mau ideologinya sebagus apapun, tapi kalau praktek di lapangan nol, tidak ada keadilan bagi seluruh rakyat yang ada di negeri tersebut, maka dapat dipastikan negara itu akan terjadi kekacauan, chaos besar-besaran. Oknum-oknum tokoh-tokoh agama Islam sendiri yang mengusung khilafah, mereka membrainwash rakyat Indonesia, wabil khusus umat Islam, agar mau mengganti ideologi. Mereka sebarkan opium seakan-akan ideologi khilafah adalah solusi untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, wabil khusus umat Islam. Subhanallah. Inilah kekeliruan yang sengaja dibuat dan disebarkan. Dan na'udzubillah, summa na'udzubillah, rakyat Indonesia, wabil khusus umat Islam terprovokasi, tercekoki, termakan isu tentang ini. Sehingga mereka menerima dengan lapang dada konsep khilafah yang notabene berbenturan dengan ideologi Pancasila. Subhanallah. Inilah keawaman rakyat Indonesia di zaman saat sekarang. Dan ini kita maklumi karena kita presidennya baru yang ke-7 saat sekarang ini. Artinya rakyat Indonesia, pola pikirnya, pendidikannya, backgroundnya itu masih di bawah rata-rata. Artinya apalagi gampang dihasut, gampang diprovokasi, gampang di brainwash, diiming-imingi. Nah, iming-iming yang paling seksi dalam hal ini adalah agama. Apa? Surga. Nah, dikarenakan perut lapar, pekerjaan tidak ada, kegiatan tidak punya, maka datang orang menyebarkan opium yang bernama surga, tanda petik. Akhirnya dia terbius. Kita sebagai umat Islam harusnya cerdas, harus smart. Apalagi ini abad digital, era informasi begitu gampang kita serap dan begitu gampang kita dapat. Dan konsekuensinya adalah pasti ada plus minusnya. Plusnya kita akan tahu mana berita hoax, mana provokator, mana settingan, kita cepat tahu. Negatifnya bagi yang tidak punya filterisasi dalam dirinya, ini juga jadi rentan. Dia akan mudah terprovokasi, tersulut emosinya atas nama nilai agama. Nauzubillah, subhanallah. Disinilah tugas pemerintah yang harusnya lebih tegas, kami berharap. Jangan bermain-main di wilayah ini, wahai para penguasa, wabil khusus TNI dan Polri. Bersikap tegaslah, tapi tetap bijaksana. Harus bisa membedakan mana yang betul-betul rakyat Indonesia yang awam, tanda petik, terprovokasi atau terbrainwash otaknya. Itu dibedakan. Dengan mana yang betul-betul dia agen dari negara asing untuk menyebarkan pahamnya di Republik Indonesia ini. Nah, itu harus dibedakan, diarahkan, deradikalisasi, kan sudah ada anggarannya dan segala macamnya. Oleh karena itu, dalam hal ini mereka berani memviralkan, membuat video konvoi mereka mengusung tema khilafah, khilafah solusi untuk umat Islam dan lain sebagainya. Ini adalah hal perbuatan yang sangat berbahaya tentunya untuk keberlangsungan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan dibiarkan mereka bermain-main di wilayah abu-abu seperti ini. Harus ditindak tegas, harus diproses hukum. Negara kita masih dalam negara butuh proses pengembangan untuk lebih maju lagi. Subhanallah. Semoga kajian hari ini yang singkat padat ini, yang membutuhkan proses sangat panjang kami melakukan ini, berkontemplasi. Karena apa? Ini tidak main-main, ini berbicara ideologi.
Ideologi ini sangat amat sensitif. Ideologi Pancasila adalah ruh dari negara kesatuan Republik Indonesia. Bila ideologi Pancasila mati atau sakit saja ideologi Pancasila, maka kegoncangan akan terjadi di Republik Indonesia, ketimpangan akan terjadi, dan ujung-ujungnya terjadi chaos dan pertumpahan darah antara sipil dan militer atau sipil dengan sipil. Nauzubillah, semua nauzubillah, jangan kita biarkan ini terjadi. Mari lindungi Republik Indonesia. Barakallahu walhamdulillahirabbil alamin.